Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nabila Priyansah, kelas 12 IPA 1. Sebelum saya menjelaskan materi, silakan kalian like YouTube saya, like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya. Materi yang dijelaskan adalah perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Guru geografinya dipandu oleh Bu Endang Sulistiorini, SPD. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Di sini saya mau menjelaskan pengertian wilayah. Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang mempunyai luas dan unsur tertentu, di mana batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup, tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan, prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur perencanaan wilayah secara nasional. Provinsi ataupun kabupaten yang dimaksud Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Ruang Nasional. Adapun tujuan penataan ruang wilayah nasional, yang pertama, ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan. 3. Keterpaduan pemanfaatan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. 4. Keterpaduan pengendalian ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten dalam rangka perlindungan fungsi ruang. 6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Keseimbangan perkembangan antar wilayah. 8. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang nasional. Yang pertama, kebijakan pengembangan struktur ruang. Kedua, strategi penataan ruang wilayah nasional. Dan ketiga, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah nasional. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung. Kedua, kebijakan dan strategi pengembangan budidaya. Yang ketiga, kebijakan pengembangan kawasan strategi nasional dan rencana struktur ruang wilayah nasional, sistem perkotaan nasional. Pusat kegiatan nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk kegiatan skala internasional ataupun provinsi. Pusat kegiatan wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi ataupun beberapa kabupaten. Pusat kegiatan lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala atau kabupaten atau kota. Kecamatan. Pusat kegiatan strategi nasional adalah kawasan perkotaan yang diterapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Sistem jaringan transportasi nasional ada 3, yaitu daratan laut, darat, laut, dan udara. Sistem jaringan energi nasional. 1. Jaringan pipa minyak
dan gas bumi. Yang kedua, peningkatan tenaga listrik. Ketiga, manfaatan jaringan transmisi. Dan selanjutnya, sistem jaringan telekomunikasi nasional, yaitu jaringan terestrial untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi seluruh wilayah. Kedua, jaringan satelit untuk melengkapi sistem jaringan. Dan selanjutnya, sistem jaringan sumber daya air. Pertama, sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai. Kedua, wilayah sungai. Ketiga, cekungan air tanah. Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan tata ruang wilayah, yang pertama adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan kemiskinan. Yang kedua, kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga, bencana alam yang tinggi. Yang keempat, krisis pangan, energi, air. Yang kelima, perubahan iklim. Lanjut materi perencanaan tata ruang provinsi. Pengertian tata ruang wilayah RT RW provinsi. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RT RW nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi melalui optimasi pengembangan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor koordinasi lintas wilayah, kabupaten atau kota, serta pengembangan peran dan fungsi di dalam pengembangan wilayah provinsi. Secara keseluruhan, jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 tahun, dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 1 setahun. Fungsi RT RW provinsi: 1. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. 2. Acuan dalam pemanfaatan pengembangan wilayah provinsi. Ketiga, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah. 4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi. 5. Pedoman untuk menyusun rencana tata ruang. Keenam, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah provinsi. 7. Acuan dalam administrasi pertahanan. Adapun muatan RT RW provinsi, yang pertama, tujuan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah provinsi. Yang keempat, penerapan kawasan strategi wilayah provinsi. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Yang keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruangan wilayah provinsi. 3. Perencanaan tata ruang kabupaten. Jumlah kabupaten yang terdapat di Indonesia adalah 514 kabupaten dan 1 kabupaten administratif, yaitu Kepulauan Seribu. Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan kebijakan strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Fungsi tata ruang kabupaten: pertama, acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, acuan dalam pemanfaatan pengembangan wilayah kabupaten. Yang ketiga, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah. Keempat, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten. 5. Pedoman untuk menyusun rencana tata ruang. Keenam, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah provinsi. 7. Acuan dalam administrasi pertahanan. Adapun permasalahan penerapan tata ruang wilayah di Indonesia: pertama, belum semua daerah di Indonesia belum mempunyai Perda RT RW. 2. Konsistensi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan RT RW. Yang ketiga, rencana tata ruang belum cukup efektif. Yang keempat, belum memiliki kemampuan untuk mengantisipasi persoalan tata ruang.
Yang kelima, perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan pengembangan wilayah. Yang keenam, perencanaan tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Ketujuh, dalam menghadapi otonomi daerah, setiap daerah dituntut meningkatkan pendapat asli daerah. Itu saja mungkin materi yang saya sampaikan tentang materi geografi, penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten. Terima kasih yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.